Nah, ini ada tanggapan dari Bang Hotman Jadi Paris gini, ini. saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Benar ya guys ya, secara hukum uang tersebut sudah menjadi hak milik Agus. Memang sudah menjadi hak milik Agus. Coba kita dengarkan. Secara hukum uang itu sudah dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai. Ya, benar, kalau uang sudah menjadi hak milik berarti ya terserah ya, itu memang sangat benar sekali, memang sangat benar sekali. Coba kita lihat cara moralnya ini guys. Apa? Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum tidak bisa lagi uang itu disalahkan. Oke. Ya. Oke, kalau kita memang lihat secara hukumnya memang seperti itu ya guys ya. Karena uang tersebut sudah diberikan kepada si Agus, jadi sudah menjadi hak milik. Tapi kan kalaupun si Agus tidak sakit, apa ada orang yang berdonasi? Pasti kan nggak mungkin pendonasian itu terjadi. Pasti nggak ada donasi-donasi, nggak ada. Karena si Agus Salim itu sakit, jadi ada orang yang merasa kasihan dan ingin berdonasi biar tujuannya penyakitnya itu sembuh, bisa berobat biar sembuh. Tapi di sini malah digunakan untuk membayar hutang. Kalau si Agus Salim tidak sakit, apa ada orang yang berdonasi? Pasti nggak ada. Ya ini tanda tanya di situ guys. Itu poinnya di situ. Ya ini kenapa ada yang berdonasi ya karena si Agus Salim sakit. Yang udah ikut Nah, donasi juga udah jangan Mbak sewot, Nikita. ikhlasin aja, udah ikhlasin. Biar Agus nanti menerima ganjaran-ganjarannya, mungkin lebih dari sekedar disiram air keras lagi nanti. Ini pasti kalau Mbak Nikita Nirjani ini ngomongnya sedikit tapi sangat menyakitkan, sangat menusuk hati ya guys ya. Ini katanya ya udah ikhlasan yang sudah berdonasi ikhlaskan saja. Nanti ya akhir-akhirnya apa ya akhir-akhirnya disiram lagi guys. Ini. Tanggapan Kaniki Baik, guys. terkait permasalahan Agus Jangan dan kasih Teh uang. Novi. Jadi kalau dia mau butuh berobat ya obatin, kita bawa dia ke dokter. Ya, kita bawa dia ke dokter, kita temenin dia ke Oke, dokter. masuk. Deh. Oke. Dia kasih uang. Kalau kasih uang itu orang yang buta aja yang nggak bisa lihat, uang aja kalau udah denger duit tuh bisa jadi ngelihat dia. Ngerti nggak maksud gue tuh? Peribahasa itu. Jadi udah nggak usah open donasi, open donatur aja gimana? Open Jadi gitu donatur. ya. Kadang-kadang tuh niat baik kita disalahartikan sama orang lain itu ya tuh udah biasa. Ya udah kalian jangan kecewa. Mungkin Agus juga punya kebutuhan lain, tapi harusnya Agus tidak melakukan itu. Itu sih menurut gua ya. Mungkin dia kaget kali. Aduh, open donasinya ternyata sampai 1,2 M misal, 1,3 atau 1,5 M. Kaget dia. Jadi di pikirannya dia gini, udah dulu deh, gue udah terluka, biji mata gue juga udah hilang, badan gue juga udah hancur, mendingan gue ngurusin yang penting dulu. Menurut dia penting itu adalah keberlangsungan hidupnya. Ya udah. Ya udah apa ini? Nah, itu tadi tanggapan dari Mbak Nikita Mirjani, katanya dalam peribahasa orang yang buta saja kalau mendengar tentang uang itu seakan-akan bisa melihat ya guys ya, itu katanya tanggapannya seperti itu. Dan mungkin katanya juga karena uang donasinya itu ternyata banyak sekali sehingga si Agus Salim lebih mementingkan kebutuhan yang lain-lain terlebih dahulu sebelum mementingkan kebutuhan
dirinya sendiri untuk berobat. Ya mungkin saja karena juga si Agus Salim mempunyai BPJS, akhirnya si Agus Salim juga, wah ini uang banyak, kalau dibuat berobat sangat disayangkan karena saya bisa berobat dengan BPJS, lebih baik uang tersebut bisa digunakan untuk yang lain saja, bayar utang dan lain-lain. Mungkin bisa jadi pemikiran si Agus Salim seperti itu ya guys ya. Nah di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri. Apa tadi kata si Farhad Abbas, si Agus Salim mau bunuh diri guys, menelpon si Farhad Abbas bilang begitu guys. Ya dan ini orangnya ini. Kalau kita lihat seperti ini sangat kasihan sekali ya kalau melihat keadaannya seperti itu. Tapi ya gimana lagi, karena dia juga nggak bisa memikirkan keinginan orang yang berdonasi. Berdonasi kan tujuannya baik untuk dia, kenapa nggak digunakan yang baik biar orang yang berdonasi itu ikut senang. Kalau si Agus Salim bisa sembuh, pasti yang berdonasi ikut senang. Tapi karena disalahgunakan untuk membayar hutang, ya akhirnya yang berdonasi itu geram, dan itu membuat masalah. Kalaupun si Agus Salim tidak sakit, pasti gak ada yang berdonasi, dan itu poinnya, karena dia sakit jadi orang merasa kasihan, berdonasi, dan ingin melihat si Agus Salim sembuh. Oke, gimana menurut pendapat kalian? Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika suka, jangan lupa klik like, komen, dan bunyikan notifikasinya. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Oke, thank you for watching. Bye bye, sampai jumpa.